Shalom adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang di rumah. Kita akan mempersiapkan diri kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahmu, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahmu, ada kemuliaan wajah. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Adik-adik, selamat bertemu, selamat beribadah ya. Kita pagi ini akan diberkati oleh Ko Wijaya atau Kak Wijaya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo siap-siap ya, tidak boleh ngantuk, tidak boleh malas. Tuhan Yesus memberkati. Ding 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 ding. Shalom, adik-adik yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah, yang hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi kami supaya kami dapat belajar firman-Mu. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, dimanapun adik-adik berada, yang bisa melihat sekarang dengan teknologi yang ada, dengan handphone, dengan tablet, dengan iPad, dengan komputer, kita bisa menikmati ibadah secara online. Jadi handphone tidak hanya untuk main game aja, tapi handphone untuk ibadah. Handphone bisa bermanfaat banyak untuk memuliakan Tuhan. Ayo, pagi ini, siang ini, malam ini, dimanapun kalian berada bisa menyaksikan YouTube ini, kita belajar tentang firman Tuhan ya. Tentang hari ini kita belajar tentang peduli. Peduli itu apa? Peduli itu mengerti kebutuhan orang lain, tahu dan mau membantu. Ya, pagi hari ini kita mau banyak belajar seperti Tuhan Yesus yang peduli terhadap kita. Tuhan Yesus yang mau mati buat kita, Tuhan Yesus yang mau memberkati kita. Ya, satu kisah yang sering kita lihat itu adalah gambar ini, Mother Teresa. Siapa Mother Teresa ini? Mungkin di gambar-gambar yang pakai baju suster dengan baju warna putih dengan garis biru. Itu wajahnya keriput tapi wajah kasih,
itu terkenal dengan nama Mother Teresa. Siapa Mother Teresa? Mother Teresa itu seorang gadis yang dilahirkan sekitar tahun awal 19 abad 19. Nah, lahir di kota Albania. Albania itu di mana? Di Eropa Tenggara. Di kota yang indah, kota yang tenang, seperti di gunung-gunung begitu. Nah, kota Albania, gadis ini lahir di sana dan dia gabung di sekolah susteran setelah menginjak remaja, dan dia punya hati. Nah, sekolah susteran itu ada di mana? Di dekat sana, yang di Himalaya, di pegunungan Himalaya. Nah, sebelumnya dia gabung di satu susteran dan dia diutus untuk menjadi misionaris. Dia punya hati dan dia menuju ke Himalaya ini. Dan di Himalaya ini, Himalaya itu di mana? Di gunung yang tahu ada gunung tertinggi di dunia adalah Mount Everest. Nah, di sana semakin seorang gadis ini semakin rindu untuk melayani. Dia semakin care, semakin peduli untuk melayani. Dan dia melayani di satu sekolah di samping dari susteran itu, bernama Santo Teresa. Sekolah Santo Teresa, dan di situ asal nama disebut Mother Teresa. Nah, seorang gadis ini tinggal di situ dan menjadi biarawan, menjadi biarawati. Nah, dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Di situ mulai hati penggembalaan, hati seorang yang care, hati yang memperhatikan itu timbul, dan dia mau melayani. Dari yang sakit kusta, yang kelaparan, yatim piatu, janda miskin, semua dia layani, tidak peduli. Sampai di negara-negara, dia pergi kemana? Banyak negara, ke India. Dia diutus ke India karena di sana banyak kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan. Mother Teresa ini membantu. Ada bencana alam, dia datang. Ada gempa bumi, ada banjir, ada peperangan, ada sampai bom pabrik nuklir itu meledak. Dia ke sana membantu, memperhatikan anak-anak yang tidak punya, memperhatikan orang-orang yang kesulitan. Nah, sampai akhirnya di akhir hidupnya, Mother Teresa ini dihargai oleh banyak negara karena pelayanannya dia. Dia mempunyai 5.000 biarawati di seluruh dunia dan menjalankan 600 misi. Dia punya sekolah penampungan di 120 negara. Luar biasa. Menjadi seorang yang melayani dan dikenang sampai saat ini. Ya, itu tokoh di dunia ini. Di firman Tuhan juga sama. Tokoh di firman Tuhan dikatakan, kita baca, kita mau belajar. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Nanti adik-adik baca. Cerita ini luar biasa. Cerita ini diambil di zaman Mesir. Di zaman Mesir itu pasti adik-adik ingat di zamannya apa? Musa, kelahiran Musa. Jadi waktu ini sama dengan pada waktu kelahiran Musa, dan pasti berhubungan dengan kelahiran Musa. Nah, di kerajaan Mesir, yaitu rajanya apa yang terkenal? Fir'aun. Dia ketakutan dengan bangsa Ibrani, bangsa Israel yang berkembang terus, punya anak, beranak cucu, berkembang terus. Nah, takut semakin berkembang, kerajaan Mesir akan terganggu, akan bisa perang, dikalahkan oleh bangsa Israel. Maka diutuslah 2 bidan yang suka menolong kelahiran-kelahiran. Dan zaman itu dan zaman sekarang sama fungsinya dan pekerjaannya sama. Bidan adalah menolong melahirkan bayi-bayi dan merawatnya. Nah,
Pada waktu itu si dua bidan Sifra dan Pua, ingat ya namanya Sifra dan Pua, ini orang Mesir bukan orang Israel, tapi dia punya hati untuk melayani. Dia tahu Allah yang dia sembah, dia tak menyembah Allah yang mengasihi. Dia nggak mau berbuat di luar kehendak Allah. Nah, Raja Mesir karena takut Israel berkembang, memerintahkan untuk membunuh dan membuang anak-anak laki yang lahir di waktu itu. Jadi yang ditolong oleh Sifra dan Pua ini suruh nyingkirkan. Tapi Sifra dan Pua takut Tuhan. Sifra dan Pua peduli, sayang sama bangsa Israel. Maka dia tidak mau menuruti raja yang tidak menuruti kehendak Allah, raja yang kejam, dia tidak mau nurut, tetapi dia nurut sama Allah yang hidup. Makanya terus akhirnya dia diberkati Tuhan. Di akhir cerita dia diberkati Tuhan, dia bisa berumah tangga. Berumah tangga itu artinya pasti diberkati Tuhan dan pasti akan dipenuhi segala kebutuhan. Ini yang terjadi, orang-orang yang peduli. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik sekarang yang sekarang mungkin belum boleh keluar, belum boleh beraktivitas di luar? Peduli. Kita mulai yang terkecil, peduli sama keluarga kita yang di rumah. Ayo, mungkin yang tinggal sama emak, sama engkong, sama mama, sama papa, sama adik-adik atau sama kakak-kakak, peduli. Seperti video yang kakak akan putar ini. Bagaimana kita peduli? Loh mak, kok nyapu sendiri sih sama babi mak? Ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น
ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, video tadi menceritakan bagaimana di rumah kita bisa bantu cuci-cuci, bisa bantu ngepel dan nyapu, kita bisa bantu masak, mama bisa bantu papa untuk bikin hand sanitizer, bikin macam-macam. Itu yang paling sederhana. Kita peduli terhadap hal yang terkecil. Jangan kita nggak mau peduli main handphone, main game, nggak peduli sama orang lain. Ayo, kita belajar tentang firman Tuhan hari ini. Kita mau peduli, kita mau tahu apa yang dikerjakan orang lain dan kita membantu. Seperti Tuhan Yesus yang membantu kita, Tuhan Yesus yang sayang kita, Tuhan Yesus yang berkorban buat kita, Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan bacakan satu ayat hafalan, yaitu Ibrani 10 ayat 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita ulangi ya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dihafal ya, Ibrani 10 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkati dengan firman Tuhan yang begitu indah. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang peduli seperti Sifra dan Kua, dan menjadi seperti Mother Teresa. Kita mau peduli, kita mau belajar untuk mempedulikan yang paling dekat dengan kita, orang-orang sekeliling kita, sebelum kita keluar untuk memberkati janda miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar di luar Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, bagaimana firman Tuhan hari ini? Adik-adik diberkati? Ayo, kita mulai dengan menuliskan siapa-siapa yang mau kita pedulikan. Ayo, ambil kertas sama ballpoint, nama-nama yang akan kita pedulikan, yang akan kita perhatikan. Kita mau menurut firman Tuhan. Terus yang kedua, kita menuliskan janji kita untuk mempedulikan orang lain. Kita mau janji apa ya? Ayo ditulis. Tuhan Yesus memberkati kita semua.